Nah, kalian tahu kan si Teh Ella itu yang katanya itu membimbing si Jule sejak kejadian bahwa Jule itu nggak pulang ke rumah ya. Ternyata Teh Ella itu sekarang sudah nyerah guys. Nih infonya ya. Nih. Nama Julia Prastini alias Jule kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul dugaan bahwa ia membeli followers untuk akun media sosialnya. Isu ini mencuat setelah sebuah akun di thread membagikan tanggapan layar daftar pengikut Jule yang didominasi oleh akun-akun baru, sehingga dinilai tidak wajar dan tidak organik. Unggahan tersebut dengan cepat viral dan memancing komentar netizen yang budiman yang menuding Jule berusaha menjaga pamor di tengah menurunnya jumlah followernya. Beberapa netizen yang berbakti bahkan menyindir bahwa Jule terlalu sibuk menjaga citra dibanding memperbaiki masalah pribadinya, terutama setelah namanya terseret dalam isu perselingkuhan. Kasus ini muncul tidak lama setelah video kedekatan Jule dengan seorang pria bernama Safri Ramadan beredar luas dan menimbulkan dugaan bahwa ia berselingkuh dari suaminya Na Dae-hoon. Meski Jule telah meminta maaf secara terbuka dan mengaku menyesal atas kesalahannya, publik tampaknya belum sepenuhnya memaafkan. Bagi banyak orang, tindakan membeli followers di tengah badai kontroversi justru dianggap sebagai upaya menjaga popularitas yang mulai goyah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita belajar jadi manusia dari Jule. Setelah perselingkuhannya tersebar di sosial media, si Jule sudah mulai mendapatkan hujatan yang luar biasa. Hujatannya bukan satu orang, tapi hampir seluruh netizen di Indonesia. Meskipun si Jule ini pernah minta maaf di sosial media, tapi tetap netizen gak terima. Karena dia nggak enak sama brand-brand yang sudah mengendorse-nya, tapi nggak pernah ngebahas anak ataupun suaminya si Dae-hoon. Kita belajar dari si Jule ya, untuk menjadi manusia. Mungkin pasangan nggak akan pernah sempurna, tapi kalau misalnya kita bersyukur atas apa yang sudah ada dan dilakukan oleh pasangan, mungkin lebih baik. Jika merasa tidak nyaman dengan pasangan saat ini, jangan pernah ada perselingkuhan ya. Boleh komen tentang Jule di komentar ya. Itu Bu. Dikasih opa malah pilih opet. Ini dunia sudah bagaimana? Ini dunia sudah gila. Ini dunia sudah bagaimana ini? Saya tidak ada urusan lah mau kasus perselingkuhan, tapi yang ini tidak bisa, ini terlalu. Saya paling balas ini urus perselingkuhan, tapi ini tidak bisa. Saya shock teman-teman, saya serius. Tapi kenapa rata-rata ya? Kenapa orang yang kalau selingkuh itu pasti dia punya selingkuhan nih model macam ya, saya tidak mau ngatain, tapi ya kita lihat dari banyaknya kasus di dunia perselingkuhan di dunia ini. Kenapa orang yang selingkuh nih dia sudah dapat pasangan, mau yang laki-laki pelakunya laki-laki ke perempuan, selalu selingkuhannya itu lebih minta maaf kayak teman-teman. Tapi memang kayak kurang gitu ya. Ini dunia sudah terlalu gila sayang kan. Kita nonton Om Martin saja, kita nonton putar Om Martin punya konten saja. Saya pusing. Saya lihat isi FYP. Pagi ini saya mau membahas perselingkuhan dari opak ke obet, dari anyong ke anyong. Dunia sudah bagaimana ini? Dunia sudah ini kita masih hidup di bumi kayaknya. Kalian kenapa nih makhluk dunia ini? Saya siapa? Kita tinggal di mana? You know guys, I'm so very sad because this. Look at this. Aku yakin beberapa dari kalian ya udah tahu tentang berita ini. Ya, aku aja shock. Dari kemarin rame banget nih masalah begini. Dan buat kalian yang belum tahu, ya banyak berita tentang istrinya Opa Dae-hoon ini ya, atau namanya si Jule atau Julia ya mungkin yang kalian kenal. Ternyata istrinya itu ketahuan selingkuh. Aku nggak terlalu ngikutin pasturi ini, tapi gimana ya, aku tuh suka banget sama cara Opa Dae-hoon ini ngurus anak dengan kayak dia membebaskan istrinya untuk berkarya. Itu kayak green flag banget ya. Tapi setelah muncul berita ini tuh aku beneran ikutan sedih guys, karena menurut aku ya zaman sekarang tuh susah nyari cowok tulus ya. Tapi ternyata
Tapi di belahan lain sana cowok tulus dan sebaik ini disia-siain. Beneran gak habis pikir sama si Jule ya. Bener-bener kamu tuh udah punya 3 anak loh Jule, 3 anak. What are you looking for? Kemarin si Arhan disia-siain sama bininya. Sekarang Opa Dahyun yang seganteng dan segreen flag, sebaik, setanggung jawab ini pun juga disia-siain. Kayak, kalian tuh nyari apa sih? Hah? Iya, kita tunggu aja kabar baiknya. Yang terbaik buat keluarga mereka juga, ya kan? Ya, kita meskipun ya udah banyak bukti, tapi ya kita mencoba untuk berpositif thinking aja, oke? Guys, ini fakta terbaru dari foto yang kemarin viral ini ya. Dan ini aku kaget banget sih ada yang komen seperti ini guys. Menurut foto itu kayak editan gitu katanya. Oh, kalau itu memang editan ya harusnya klarifikasi dong dari si Safri atau si Jule. Dan setelah itu aku nemuin fakta terbaru nih guys ya. Ini nih, ada chatan WhatsApp dari A1-nya si Jule. Stay tune sampai akhir ya, karena di akhir itu ada plot twist yang kalian bakal nggak nyangka banget. Nah, kalian tahu kan si Teh Ella itu yang katanya itu membimbing si Jule sejak kejadian bahwa Jule itu nggak pulang ke rumah ya. Itu katanya lagi di tempatnya si Teh Ella ini ya. Ternyata Teh Ella itu sekarang sudah nyerah guys. Nih infonya ya. Nih, ini ya, si Daehoon itu pontang-panting ngurus anak ya. Dan plot twistnya adalah mereka berdua ya, si Jule dan juga si Safri ini sama-sama agamis. Si Safri dia Universitas Islam yang sering ngisi ceramah, dan juga si Jule ini dia itu penghafal Quran atau hafizoh ya. Tetapi agama yang harusnya jadi pembatas itu malah jadi cuman formalitas. Menurut kalian gimana guys? Gue gak habis pikir, kok bisa-bisanya orang nikah pakai prinsip kayak begini. Kalau yang cowoknya iyalah gue bisa ngerti lah, mu'alaf, baru ngerti Islam. Tapi si ceweknya itu katanya hafal Quran. Gak gitu pernikahan di dalam Islam tuh, gak bisa gitu. Pernikahan yang dijalani tanpa ilmu itu bukan cinta men, tapi eksperimen pada perasaan dua insan. Eksperimen awalnya manis karena saling percaya, lalu perlahan menakutkan. Kenapa? Karena gak tahu bagaimana caranya saling menjaga. Gak gitu caranya saling menjaga. Tanpa ilmu cinta hanya tahu rasa tapi gak tahu arah. Tanpa saling menasihati hubungan hanya tahu senangnya saja, tidak tahu caranya bertahan. Karena dalam Quran cinta itu bukan sekedar amanu, percaya, bukan. Coba lihat surat Al-As, illalladzina amanu. Apa kemudian setelah amanu? Wa amilus solihat, tindakan yang benar. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Tanpa itu semua ya, termasuk dalam pernikahan, bukan lagi story, tapi yang sisa itu nanti scary. Ini jalan merangkai itu cerita yang scary. Karena rumah tangga tanpa ilmu dan nasihat bisa terasa ramai di luar tapi sepi di dalam. Belajar cinta sebelum berani menikah, belajar menjaga sebelum berani percaya. Nikah itu tujuannya apa? Untuk saling menjaga agar menjaga sakinah. Dan di situ itu ada ikhtiar, ada upaya. Karena hidup di dunia gak pernah terlepas dari yang namanya fitnah. Kalau acuh tak acuh, istri kita sedang diserang fitnah, terus suami cuek dan sebaliknya. Ya gimana cara bertahan? Sampai berbusa gue ngomong kayak gini ya. Di Marriage Story Not Marriage Scary itu gue tulis dalam e-book itu. Capek gue. Masa sih hafal Quran gak ngerti prinsip sedasar ini?